Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan nama saya Zahwa Dwi Andini dengan NIM 17156230058, Program Studi Pendidikan Akuntansi. Yang terhormat Bapak Dimas Kurnia Robi, MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Landasan Pendidikan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi Financial Accounting, yaitu chapter 6, yaitu membahas inventory atau persediaan barang dagang. Sebelum melanjutkan ke pembahasan materi, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Nah, yang pertama ini kita tujuan dari pembelajaran inventory dulu nih. Yang pertama itu untuk mendeskripsikan langkah-langkah dalam menentukan jumlah persediaan. Yang kedua itu menjelaskan akuntansi persediaan dan menetapkan metode aliran persediaannya. Yang ketiga itu menjelaskan dampak keuangan dan asumsi arus biaya persediaan. Yang keempat itu menjelaskan dasar akuntansi persediaan yang lebih rendah atau nilai relasi bersih. Yang kelima, tunjukkan pengaruh kesalahan persediaan terhadap keuangan pernyataan. Yang keenam, menghitung dan menginterpretasikan rasio putaran persediaan. Nah, selanjutnya ada klasifikasi inventory. Cara perusahaan mengklasifikasikan persediaannya bergantung pada apakah perusahaan tersebut merupakan pedagang atau produsen. Dalam perusahaan dagang, seperti yang dijelaskan pada chapter 5 kemarin, persediaan terdiri dari banyaknya item yang berbeda. Misalnya di toko warung-warung terdekat nih, kan itu banyak menjual barang dagang ya. Nah, itu macam-macam barang dagang. Contohnya itu barang kaleng, produk susu, beras, atau hasil bumi hanyalah beberapa item inventory yang ada. Barang-barang itu mempunyai dua ciri umum. Yang pertama itu dimiliki oleh perusahaan, yang kedua itu dalam bentuk yang siap untuk dijual. Jadi, dalam perusahaan dagang hanya memerlukan satu klasifikasi saja, yaitu merchandise inventory atau persediaan barang dagang untuk menggambarkan banyaknya item berbeda yang membentuk total persediaan. Nah, di dalam perusahaan manufaktur, beberapa persediaan mungkin belum siap untuk dijual. Akibatnya, produsen biasanya mengklasifikasikan ke dalam tiga klasifikasi. Yang pertama itu bahan mentah atau raw materials, yang kedua itu barang dalam proses atau work in process, yang ketiga itu barang jadi atau finished good. Nah, di dalam inventory ini ada dua metode. Yang pertama itu perpetual system, yang kedua itu periodic system. Jika perusahaan menggunakan sistem perpetual, perusahaan melakukan inventarisasi, inventarisasi fisik karena alasan berikut. Yang pertama itu untuk memeriksa atau mengecek keakuratan catatan. Yang kedua itu untuk mengetahui jumlah persediaan yang hilang akibat bahan baku yang terbuang atau penguntilan atau bisa pencurian oleh karyawan tersebut. Nah, sedangkan kalau perusahaan yang menggunakan sistem periodik uh, memiliki dua tujuan berbeda. Yang pertama itu menentukan persediaan yang ada pada tanggal laporan posisi keuangan. Yang kedua untuk menentukan harga pokok penjualan pada periode tersebut.
Dan untuk menentukan jumlah persediaan memiliki dua langkah nih. Yang pertama itu melakukan inventarisasi fisik yang berada, inventarisasi fisik yang ada, dan yang kedua itu menentukan kepemilikan barang. Barang dalam transit. Kerumitan dalam menentukan barang dalam perjalanan pada akhir periode. Perusahaan mungkin membeli barang yang belum diterima atau mungkin menjual barang yang belum diserahkan kepada customer. Untuk mendapatkan perhitungan yang akurat, perusahaan harus menentukan kepemilikan barang tersebut. Barang dalam perjalanan harus dimasukkan dalam persediaan perusahaan yang mempunyai hak atas barang tersebut. Nih, good in transit. Ada dua, yang pertama itu FOB shipping point. Nah, ketika syarat FOB shipping point, kepemilikan barang berpindah ke pemilik ketika pengangkut umum memberikan uh, membe- pengangkut umum menerima barang dari penjual. Nah, bila FOB destination, uh, maka kepemilikan barang tetap berada pada penjual sampai ke pembeli. Selanjutnya ada penetapan kepemilikan barang. Barang kiriman atau konsinyasi. Nah, dalam beberapa bidang usaha merupakan hal yang lumrah untuk memegang barang milik pihak lain dan mencoba menjual barang tersebut untuk mereka dengan imbalan tertentu, namun tanpa mengambil kepemilikan atas barang tersebut. Ini disebut konsinyasi. eh, Biaya per unit dapat diterapkan pada kuantitas yang ada dengan menggunakan metode penetapan biaya berikut. Yang pertama itu kita harus mengidentifikasikan khusus. Nah, selanjutnya itu ada metode first in first out atau FIFO. Yang kedua itu ada metode average cost atau metode rata-rata. Nah, metode FIFO ini atau kita bisa bilang dengan masuk pertama, keluar pertama. Barang yang kita paling beli, barang yang paling awal kita beli adalah barang yang pertama kita jual. Seringkali paralel dengan aliran fisik barang dagangan yang sebenarnya. Umumnya, praktis bisnis yang baik adalah menjual unit terlama terlebih dahulu. Selanjutnya ada average cost atau biaya rata-rata atau metode rata-rata. Yang pertama itu ada mengalokasikan harga pokok barang tersedia untuk dijual berdasarkan rata-rata tertimbang biaya per unit untuk dikeluarkan. Selanjutnya ada mengasumsikan barang mempunyai sifat serupa. Yang selanjutnya ada menetapkan biaya unit rata-rata tertimbang untuk pada unit yang ada untuk menentukan biaya persediaan akhir. Statement of Financial Effect. Laporan posisi keuangan, eh, pengaruhnya. Yang pertama itu keuntungan metode FIFO adalah periode inflasi. Biaya yang dialokasikan ke persediaan akhir akan mendekati biaya saat ini. Selanjutnya ada kelemahan metode biaya rata-rata adalah periode inflasi. Biaya yang dialokasikan persediaan akhir mungkin diremehkan dalam hal-hal biaya saat ini. Nah, selanjutnya ini ada pengaruh pajak pada masa inflasi. Nah, kalau di metode FIFO ini, persediaan dan laba bersih lebih tinggi. Sedangkan kalau di biaya rata-rata itu, pajak penghasilan lebih rendah. Biasanya itu inventory error ini eh, terjadi karena kegagalan menghitung atau memberi harga persediaan dengan benar. Selanjutnya ada tidak mengakui secara tepat peliharaan hak milik sah atas barang penjualan.
Selanjutnya ada kesalahan mempengaruhi laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan. Selanjutnya ada pengaruh laporan laba rugi. Kesalahan mempengaruhi perhitungan harga pokok penjualan atau dan laba bersih. Nah, untuk mengetahui harga pokok penjualan atau COGS kita sebutnya, kita harus menghitungnya terlebih dahulu dengan beginning inventory atau saldo awal ditambah dengan harga pokok pembelian dikurangi dengan persediaan akhir. Selanjutnya ada pengaruh statement, pengaruh laporan laba rugi atau income statement effect. Nah, kesalahan persediaan mempengaruhi perhitungan harga pokok penjualan dan laba bersih dalam dua periode. Kesalahan dalam persediaan akhir periode berjalan kan berdampak sebaliknya pada laba bersih periode akuntansi berikutnya. Selama 2 tahun, laporan laba bersihnya benar karena kesalahan saling mengimbangi. Nah, selanjutnya itu persediaan akhir bergantung sepenuhnya pada keakuratan pengambilan dan perhitungan biaya persediaan. Nah, selanjutnya ini ada statement of financial position atau laporan posisi keuangan. Persediaan diklasifikasikan sebagai aset lancar atau current asset. Sedangkan kalau income statement atau harga pokok penjualan COGS itu, keterbukaan juga harus dilakukan. Yang pertama itu klasifikasi inventaris utama, yang kedua itu dasar akuntansi biaya dasar akuntansi biaya atau realisasi yang lebih rendah antara biaya atau lebih bersih, dan yang ketiga itu metode biaya atau identifikasi spesifik FIFO atau biaya rata-rata. Selanjutnya ada analisis menggunakan perputaran persediaan. Manajemen inventory adalah pedang bermata dua. Yang pertama itu tingkat persediaan tinggi. Mungkin menimbulkan biaya penyimpangan yang tinggi. Misalnya investasi, penyimpangan, asuransi, kesaugan, dan kerusakan. Nah, yang kedua itu ada tingkat persediaan rendah. Dapat menyebabkan kehabisan stok dan kehilangan penjualan. Nah, kita akan menerapkannya pada perpetual system ini. Di tanggal 1 Januari itu ada saldo awalnya beginning inventory-nya itu 100 unit dengan unit cost-nya itu harga satuannya itu 10, total cost-nya itu 1000. Nah, di tanggal 15 bulan April ini ada melakukan pembelian sebesar 200 unit dengan harga cost-nya itu 11, total cost-nya itu 2.200. Dan di tanggal 24 September itu ada pembelian lagi sebesar 300 unit dengan harga unit cost-nya itu 12, total cost-nya itu 3.600. Nah, di tanggal 9 perusahaan melakukan penjualan 550 unit. Nah, di tanggal 27 November ini perusahaan melakukan pembelian lagi sebanyak 400 unit dengan unit cost 13 dan seharga 5.200. Nah, kita masukkan di first in first out-nya terlebih dahulu ya. Nah, di tanggal 1 Januari itu kan ada beginning inventory-nya ya. Kita masukkan langsung ke balance due-nya. Nah, ini 100 unit, unit cost-nya 10, jadi $1.000. Nah, di tanggal 15 April ini kita melakukan pembelian, berarti kita menambah persediaan barang dagang kita. Jadi, kita melakukan pembelian sebanyak 200 dengan unit cost-nya itu 11 dan totalnya itu 2.200. Nah, kita tambahkan nih dari 2.200 ini ditambah 1.100 itu sama dengan 3.200. Nah, di tanggal 24 Agustus itu kita melakukan pembelian lagi nih sebanyak 300
dengan unit cost-nya 12 dan totalnya itu 3.600. 300 dikali 12. Selanjutnya kita masukkan lagi, menghasilkan 6.800. 3.200 ditambah 3.600 sama dengan 6.800. Sedangkan di tanggal 10 September itu kita melakukan penjualan sebanyak 550. Nah, kan kita punya punya persediaan barang dagang itu 600 ya, dari 100 ditambah 200 ditambah 300. Nah, ini tuh kita ambil dari atas terlebih dahulu kita jualnya nih. Barang yang atas terlebih dahulu kita jual, lalu barang udah habis nih stok barang yang pertama. Lalu kita jual barang yang kedua dan yang barang ketiga itu sisa 50 barang. Dikali 12 sama dengan 600. Nah, di tanggal 27 November ini kita melakukan pembelian lagi sebanyak 400 dengan unit cost-nya itu 13. Jadi 400 dikali 13 sama dengan 5.200. Kita masukkan lagi. Jadi 600 ditambah 5.200 sama dengan 5.800. Selanjutnya ada metode rata-rata. Nah, di metode rata-rata ini kita masukkan dulu nih, terlebih dahulu beginning inventory-nya. Di tanggal 1 ini kan ada saldo awal, jadi kita langsung masukkan ya 100 unit dengan unit cost 10 dan hasilnya itu total cost-nya itu 1.000. Nah, di tanggal 15 April itu kita melakukan pembelian lagi 200. Itu akan menambah di persediaan barang dagang kita ya kan? Jadi, sorry. Nah, jadi di tanggal 15 April ini, kita kan membeli nih 200, otomatis barang kita tuh bertambah dong. Jadi, kita tambahin aja 100 ditambah 200 ini sama dengan 300. Nah, 1.000 ini ditambah sama hasil ini, 2.200-nya. Sama dengan 3.200. Nah, untuk menghasilkan HPP, harga pokok penjualannya itu, kita bagi 3.200-nya itu dibagi 300. Jadi nanti harga jual yang kita jual itu 10,667 itu harga pokoknya. Nah, di tanggal 24 Agustus itu kita melakukan pembelian kembali 300 unit dengan unit cost 12 dan total costnya itu 3.600. Jadi kita tambahkan lagi. Jadi ada total barang kita itu ada 600, lalu 3.600 ditambah 3.200 itu sama dengan 6.800. Jadi 6.800-nya itu kita bagi dengan 600. Jadi hasilnya itu 11,333 untuk harga pokok penjualannya. Nah, di tanggal 10 September ini, kita melakukan penjualan sebanyak 550. Nah, harga pokoknya kita ngambil dari yang akhir ya, 11,33. Nah, karena ada sisa, jadi kita taruh nih di balance-nya. Sisa dari 600 dikurang, kita menjualnya itu kan 550. Jadi kita kurangi. Jadi 6.800 kita kurangi dengan 6.233 sama dengan 567. Jadi persediaan barang dagang kita sisa 50 dengan unit cost-nya 11,33 masih sama. Nah, di tanggal 27 November kita melakukan pembelian lagi nih sebanyak 400 unit dengan unit cost-nya 13. Jadi 400 dikali 13 sama dengan 5.200. Nah, 400-nya ini kita tambah dengan 50 dengan sisa persediaan barang dagang kita yang tadi.
Jadi 5.200-nya ini kita tambah dari 567 sama dengan 576,7. Kita bagi dengan 450 hasilnya 12.000 hasilnya 12,8. Jadi 12,8 itu harga pokok penjualnya. Selanjutnya ada LIFO. Metode inventory LIFO ini atau last in first out, masuk pertama tapi keluar terakhir. Nah, barang terakhir yang dibeli itu adalah barang yang pertama untuk dijual. Jadi kalau kita misalkan punya persediaan yang lama, kayak tadi di tanggal 1 itu nggak dijual. Jadi yang dijualnya itu yang baru kita beli. Jadi kalau kita menggunakan sistem FIFO itu sayang banget kan, karena kalau barang yang lama disimpan itu kan bisa jadi expired. Nah, jadi jarang terjadi bersamaan dengan aliran fisik barang dagang. Nah, pengecualian mencakup barang yang disimpan dalam tumpukan. Kalau misalkan barangnya seperti batu bara atau jerami, itu kan nggak ada expirednya ya. Kalau menggunakan metode LIFO itu nggak jadi masalah. Nah, tapi kalau berdasarkan IFRS, LIFO itu tidak diperbolehkan untuk tujuan pelaporan keuangan. Nah, mengapa LIFO dilarang eh, berdasarkan IFRS karena COGS yang lebih tinggi berdampak pada penurunan laba kotor. Maka perusahaan itu yang menggunakan LIFO dapat mengurangi tagihan pajaknya. Jadi penggunaan LIFO itu udah nggak boleh sama IFRS ini. Nah, penggunaan LIFO itu dapat mengurangi kualitas laporan keuangan. Artinya nilai persediaan yang disajikan dalam laporan posisi keuangan tidak mempresentasikan recent cost level of inventory. Hal ini menyebabkan nilai persediaan tidak memiliki nilai yang relevan atau keadaan yang sebenarnya. Nah, metode LIFO ini tidak diperkenakan diterapkan pada perusahaan yang ada di Indonesia seiring berjalannya waktu serta didukung oleh Undang-Undang Perpajakan, maka metode LIFO ini sudah tidak diterapkan lagi karena metode tersebut dianggap merugikan negara, terutama bagi dunia perpajakan. Karena kan tadi sudah dijelaskan tadi kan, kalau metode LIFO ini mengurangi pajak, maka seringkali metode persediaan digunakan bersama-sama dengan metode persediaan yang lain. Nah, untuk materi kali ini cukup sampai di sini. Eh, Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, eh, terima kasih kepada teman-teman yang udah ikut Zoom, em, ikut mendengarkan materi yang sudah saya sampaikan. Semoga materi yang sudah saya sampaikan dapat bermanfaat. Semoga materi yang saya sampaikan dapat dimengerti. Eh, Semoga di pertemuan selanjutnya kita bisa bertemu kembali dan membahas materi-materi selanjutnya. Sebelum menutup kegiatan pembelajaran kali ini, kita berdoa penutup terlebih dahulu, berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Alhamdulillah, telah selesai materi yang sudah saya bahas. Terima kasih kepada teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.